Apa yang menyebabkan orang tidak mau menerima masukan dari orang lain? Banyak faktor penyebabnya. Ada yang mungkin karena dia tidak bisa terima orang lain lebih dari dirinya. Atau dia juga tidak bisa terima kelemahan dirinya. Sekaligus dia tidak bisa terima kalau dirinya itu tidak maha mampu. Dan karena itulah maka sulit untuk seseorang terima masukan. Atau bisa jadi faktor karena dia biasa memberi masukan, sehingga dia sulit menerima masukan. Sudah terbiasa dengan profesi atau pekerjaannya yang menjadi pemimpin, yang mengatur, yang memerintah, yang memberikan wejangan-wejangan atau nasihat kepada orang lain, sehingga karena sering membuka mulut memberi masukan, telinganya tertutup untuk menerima masukan. Padahal kalau kita mau lebih jauh lagi memandang dan melihat dari sabda Tuhan, dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 23 bahwa perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang berarti betapa pentingnya perintah, ajaran, dan teguran untuk kita terima di dalam hidup ini. Karena tanpa ketiganya, kita tidak beda dengan orang yang sudah mati. Tidak ada cahaya di sana, ada dalam gelap. Tidak ada pelita yang menerangi dan dia berjalan dengan keinginannya sendiri. Dan tidak ada jalan kehidupan yang berarti dia menuju binasa. Karena itu betapa pentingnya kita untuk belajar dengan rendah hati, terbuka dan mau terima masukan. Entah itu nasihat, teguran, wejangan dari orang lain, bahkan orang yang mungkin lebih rendah posisinya atau lebih muda usianya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat yang akan kita lihat bersama-sama. Pertama dari Amsal 15 ayat 10 dan 12. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Lalu Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dua bagian sabda Tuhan, satu dari kitab Amsal yang memang kitab bijak yang penuh sekali dan sangat kuat di dalam mengingatkan untuk seseorang itu mau terbuka menerima masukan dan teguran. Karena ditegaskan dengan banyak sekali dalam ayat-ayat Amsal bahwa siapa yang abaikan teguran akan tersesat, siapa yang benci teguran adalah dungu, dan siapa yang bahkan benci pada teguran akan mati, seperti ayat yang tadi dibacakan. Dan itu yang menyebabkan kita harusnya memang menjadi pribadi-pribadi yang makin terus terbuka dan mau menerima masukan. Apapun itu. Memang kita tentu saja harus punya filter dulu untuk bisa menerimanya. Tapi bukan berarti kita tolak mentah-mentah apa yang dikatakan orang tentang kita dan kepada kita. Dan kitab suci mengajarkan serta merancangkan sebuah kehidupan yang bukan saja urusan vertikal dengan Tuhan dalam hubungan yang karib di keimanan, tetapi juga hubungan yang dekat dengan sesama manusia, di mana ada etika dan aturan yang dibangun di sana untuk hidup di dalam cinta kasih yang keterbukaannya sangat diutamakan. Terbuka untuk menegur, tapi juga terbuka untuk ditegur. Dan inilah sebenarnya tanda seorang yang dewasa, yang bukan saja bicara menegur, tetapi dia juga mau ditegur. Dan kalaupun menegur, harusnya memang orang bijak akan menegur secara langsung. Kitab suci pun mengatur untuk kita menegur empat mata. Bicara secara pribadi, bukan bicara kepada banyak pribadi dan kepada banyak orang. Karena itu tidak pernah akan sampai kepada orang yang dia sebenarnya ingin tegur. Karenanya apa yang Amsal katakan di sini mengingatkan kita sebagai tanda awas bahwa kalau didikan yang keras itu adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar,
Dan siapa yang membenci kepada didikan yang keras itu, yang berupa teguran itu, dikatakan dengan sangat keras dalam Amsal 15 ayat 10 tadi, akan mati. Saya mula-mula bertanya kenapa begitu keras ayat ini. Karena memang sebenarnya dalam hidup kita bersama, teguran orang lain, yang tentu saja apalagi dari orang yang berhikmat, orang yang memang dia ada di sekitar kita, itu akan adanya kehidupan. Hidup dalam sebuah hubungan yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan, bukan sekedar saling menghibur di dalam nina bobo kenyamanan dan hubungan yang penuh dengan sukacita bermain-main, tetapi tidak ada keseriusan di sana. Dan hubungan serius ditandai adanya teguran, bukan sekedar penghiburan. Karena itulah maka dikatakan siapa benci pada teguran akan mati, mau menegaskan kepada kita bahwa akan mati pula lah sebuah hubungan. Karena hanya akan ada satu orang saja, satu pihak saja yang mengatur, memimpin, menegur, tapi dia tidak mau ditegur. Dan kalaupun dia menegur, tentu saja dengan cara yang salah. Dan lebih tajam lagi ayat 12 tadi dikatakan si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ini awal mula dan cikal bakal seseorang tidak suka ditegur, yaitu dia suka mencemooh. Dia sangat pandai berbicara tentang kelemahan orang lain kepada banyak orang. Tetapi dia sendiri tidak suka ditegur oleh orang dan tidak mau dirinya dibicarakan oleh banyak orang. Padahal sebenarnya dia adalah pribadi yang sungguh buruk dan berkarakter sangat sering melukai. Karena itu Amsal dengan tajam mengatakan, orang yang mencemooh tidak suka ditegur orang dan ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Kata pencemooh di sini bukan sekedar pencemooh dengan kata-kata, tapi dalam hatinya pun penuh cemooh, penuh celaan kepada orang. Dan karena dipenuhi dengan timbunan cemoohan dan celaan di dalam diri seseorang, ada kecaman di sana, maka hubungan pun tidak akan menjadi sangat baik. Dia bisa jadi menjadi racun atau toksik buat orang lain. Tetapi bila dia terbuka mau ditegur dan belajar menegur dengan baik, maka disitulah sebenarnya kita akan bertumbuh. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus yang diam di dalam segala kekayaannya di antara hubungan kita dengan sesama kita. Sehingga dengan hikmat kita saling menegur, mengajar seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan bersyukur kepada Allah di dalam hati. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Kolose adalah bahwa perkataan Tuhan sajalah yang harusnya diam dengan segala kekayaannya dalam kita mengajar, menegur. Begitu juga dalam kita terbuka untuk diajar dan ditegur. Karenanya mari kita belajar bahwa sabda Tuhan sebenarnya sungguh memberikan kepada kita masukan yang sangat kuat. Karena itu kita harus terbuka terus sama masukan-masukan dari sabda Tuhan, sambil berdoa, Tuhan mampukan saya juga untuk mau terima masukan dari orang lain, dan juga mau memberikan masukan kepada orang lain secara langsung, tegur empat mata, dan bicara dengannya supaya hubungan menjadi makin baik. Karena dengan menerima masukan, nasihat, dan teguran dari orang lain, itu mencegah kita dari sikap takabur. Tetapi yang tidak mau menerima akan menghancurkan dirinya sendiri. Terimalah teguran, terimalah masukan, terimalah nasihat, supaya kita tercegah dari sikap takabur dan sombong atau pongah yang menyebabkan justru diri kita hancur sendiri. Tuhan mengasihi kita, mari belajar tetap terus bertumbuh di dalam sabda Tuhan. Amin.